Hari ini, kita akan membahas fenomena menarik mengenai pinjaman online di Indonesia, khususnya yang melibatkan generasi muda, yaitu Gen Z dan milenial. Mari kita lihat data terkini yang telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut data OJK, pada bulan Agustus 2024, total penyaluran pinjaman online mencapai Rp27,42 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan tipis sebesar 0,11% dibandingkan bulan Juli 2024, yang tercatat sebesar Rp27,41 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2023, angka ini melonjak sebesar 33,63% dari Rp20,54 triliun. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pinjaman online semakin meningkat. Namun, peningkatan penyaluran pinjaman ini tidak diimbangi dengan pembayaran yang sesuai waktu. Hingga Agustus 2024, outstanding pinjaman online mencapai Rp72,03 triliun. Ini adalah peningkatan sebesar 3,8% dari Juli 2024, yang tercatat sebesar Rp69,39 triliun, dan melonjak 35,62% dibandingkan Agustus 2023 yang hanya Rp53,12 triliun. Dari total outstanding tersebut, Rp66,06 triliun berasal dari pinjaman perorangan, yang berarti sekitar 91,71% dari total outstanding. Sementara sisanya, yaitu Rp5,97 triliun atau 8,29%, berasal dari pinjaman badan usaha. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman online diambil oleh individu, bukan oleh perusahaan. Sekarang, mari kita lihat siapa yang paling banyak meminjam. Dari total outstanding pinjaman perorangan, generasi muda, yaitu Gen Z dan milenial, mendominasi. Outstanding pinjaman untuk Gen Z yang berusia antara 19 hingga 34 tahun mencapai Rp33,5 triliun, setara dengan 51% dari total pinjaman perorangan. Sementara itu, peminjam dari kelompok usia 35 hingga 54 tahun, yang termasuk dalam kategori milenial, mencapai Rp28,43 triliun atau 43%. Data ini menunjukkan bahwa pinjaman online menjadi pilihan utama bagi generasi muda, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kemampuan mereka untuk membayar kembali. Penting bagi kita untuk memahami risiko yang terlibat dan mencari solusi yang baik agar tidak terjebak dalam utang yang tidak terbayar. Sekarang, mari kita bahas dampak dari peningkatan pinjaman online ini, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Dampak positif dari pinjaman online memberikan akses yang lebih mudah bagi generasi muda untuk mendapatkan dana cepat. Ini sangat membantu mereka dalam menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau bahkan modal usaha. Dengan proses yang cepat dan mudah, banyak yang merasa terbantu dalam mengatasi masalah finansial mereka. Namun, dampak ada negatif yang perlu kita perhatikan. Meningkatnya jumlah outstanding pinjaman menunjukkan bahwa banyak peminjam yang kesulitan untuk membayar kembali. Hal ini dapat menyebabkan masalah serius, seperti utang yang menumpuk dan berpotensi mengarah pada kebangkrutan. Gen Z dan milenial yang masih dalam tahap awal karir mereka mungkin tidak memiliki pendapatan yang stabil, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, ketergantungan pada pinjaman online dapat memicu perilaku konsumtif. Banyak yang cenderung menggunakan pinjaman untuk keperluan yang tidak mendesak, seperti gaya hidup atau hiburan. Ini berisiko menimbulkan siklus utang yang sulit diputus. Dari perspektif sosial, meningkatnya utang di kalangan generasi muda dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Stres dan tekanan akibat utang yang tidak terbayar dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis. Dari sisi ekonomi, jika tren ini terus berlanjut,
dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Banyaknya utang yang tidak terbayar dapat mengganggu sistem keuangan dan menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam menggunakan pinjaman online. Sebagai peminjam, kita harus memahami kemampuan finansial kita dan menghindari pengambilan pinjaman yang tidak perlu. Edukasi tentang manajemen keuangan juga sangat penting untuk membantu generasi muda membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak analisis kami mengenai dampak pinjaman online ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar tentang pinjaman online ini. Sampai jumpa di video berikutnya.